interaksi antar partikel koloid itu sendiri. Karena di dalam larutan tadi banyak partikel koloidnya, dan partikel koloidnya tadi akan saling bertumbuhan satu dengan yang lain, akan berinteraksi satu dengan yang lain. Ya, nah kemudian melalui adanya mekanisme tumbukan antar partikel satu dengan yang lain, itu nanti akan terjadi penggumpalan. Setelah terjadi penggumpalan, kalau penggumpalan itu semakin besar, nanti bisa terjadi sedimentasi, pengendapan atau penggumpalan atau pengendapan maupun sedimentasi ya di dalam area tertentu, di dalam bidang tertentu itu menguntungkan ya. Contohnya seperti penjernihan air, sistem penjernihan air, ada yang namanya juga elektrokoagulasi. Artinya kita melakukan proses koagulasi dari partikel limbah yang terlarut itu dengan menggunakan medan listrik, dengan menggunakan elektroda. Elektrokoagulasi itu bermanfaat untuk sistem penjernihan air. Nah, begitu juga dengan metode sedimentasi. Nah, dengan menambahkan sedimentation agent, ya itu nanti akan mudah menggumpal dan mudah mengendap kan itu. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita juga mengenal yang namanya tawas. Sekali lagi tawas. Nah, tawas ini juga bening ya, strukturnya juga bening, kristal begitu. Terkenal digunakan untuk menjernihkan air, terutama air sumur. Ya, sumur orang yang di tempat terbuka dulu ya, banyak tempat terbuka ada sumurnya di luar itu dari detik ke detik, dari waktu ke waktu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, selalu di situ kemasukan partikel debu yang sangat lembut ya dari udara. Ya, karena partikel debu yang sangat lembut tadi itu terkumpulkan selama bertahun-tahun, jadi banyak dia di dalam sumur. Ya, dalam keseharian ketika tidak ada goncangan yang dahsyat, partikel kecil itu mengendap, berada di bawah dan susah naik karena gaya gravitas bumi. Ya, tetapi kemudian ketika terjadi gempa, ya sumur digoyang begitu dahsyat, gitu ya, maka partikel-partikel yang lembut yang biasanya berada di lapisan tanah itu, berada di bawah itu, maka kemudian dia karena terocak-ocak dia akan larut kemana-mana. Ya, terjadi dispersi dari larutan debu yang mengendap di dalam sumur tadi. Maka airnya menjadi keruh dan susah untuk dibeningkan. Kenapa kok susah dibeningkan? Ya, karena partikelnya tadi sangat lembut. Karena sangat lembutnya itu, ya kemudian juga jadi susah untuk mengendap gitu loh. Ya. Karena sangat lembut tadi dia stabil jadinya malah gitu, lama, bisa seminggu, bisa 2 minggu dan sebagainya baru jernih kan gitu. Nah, untuk mengupayakan agar cepat dia itu mengendap dan airnya jernih lagi, bisa ditimba lagi, ya maka kemudian dilakukan pemberian tawas. Ya, dilakukan penjernihan dengan memasukkan tawas ke dalam sumur itu. Ya, ketika tawas itu kemudian dimasukkan ke dalam sumur, ya kemudian akan terjadi proses pengendapan itu kan itu. Meskipun juga tidak instan, masih butuh waktu 2-3 hari, tetapi tidak sampai mingguan sampai bulanan.